Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Elsya Adelina Putri dengan NIM 2118011019 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Madit Putri Naralia Madikyun dengan NIM 2118011022. Jadi kami berdua di sini akan membuat video CSL Wound Care, di mana untuk videonya ini mengenai asesmen dan juga tata laksana luka bakar. Hello, good morning, sir. Okay, my name is Dr. Elsya that will already in this clinic today. Okay, may I ask who am I speaking with? You can call me John. John. Okay, Mr. John. Where are you from, sir? I'm originally from Australia, but because I'm already live in Pemutaran for a very long time, so I think I'm quite a native here, actually. Okay, can you speak in bahasa? Of course, bisa. Okay, thank you. Okay, saya lanjutkan dengan bahasa Indonesia interviewnya ya. Yeah. Untuk identitas terlebih dahulu, Mr. John saat ini usianya berapa tahun? Saat ini saya berusia 17 tahun. Oke, 17 tahun. Ada keluhan apa sehingga datang ke klinik hari ini? Kemarin saat saya di pemutaran itu saya kan sempat berjemur, tapi lupa pakai sunblock nih kata itu dokter. Jadi akhir-akhir ini kulit saya yang di bagian tangan sama kaki itu panas, terasa dapat perih. Oke, berarti ada rasa panas dan juga perih di tangan dan juga kakinya ya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan di tangan di kiri ya. Ya. Dan juga di sini ya. Kita lihat pengolahan. Baik, berarti ini disebabkan karena sempat berjemur dan tidak menggunakan sunblock. Ya, mungkin bisa disimpulkan ini agaknya ada luka bakar thermal ya, Bapak ya. Selanjutnya mungkin di sini saya izin bertanya terkait komorbid sebelumnya, apakah ada penyakit bawaan seperti gangguan pernapasan atau gangguan jantung, diabetes maupun hipertensi? Tidak ada ya. Oke. Selanjutnya di sini mungkin saya juga izin bertanya apakah sebelumnya sudah dilaksanakan pertolongan pertama pada lukanya? Mungkin cuma saya siram pakai air aja gitu. Oke, berarti sudah sempat disiram air, tapi selama ini belum ya. Berarti sudah berapa hari untuk luka bakar ini? Dari kemarin. Sudah dari kemarin, baru 1 hari yang lalu ya. Ya. Baik, di sini kan mungkin bisa kita simpulkan dari serat-serat mata itu kan ada luka bakar, Pak ya. Karena terma akibat sengatan matahari, di sini saya akan melaksanakan pemeriksaan berupa asesmen luka bakar untuk menilai bagaimana kedalaman dan juga luas luka bakarnya. Setelah itu, jika semisal dapat ditangani di klinik ini, akan kita berikan tata laksana berupa nanti ada pembersihan dan juga nanti ada pembalutan lukanya. Seperti itu mungkin prosedurnya. Apakah Bapak bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaannya? Bisa. Baik, karena bersedia mungkin bisa menunggu di bed yang telah disediakan. Sementara saya akan persiapkan alat-alat terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Baik, karena pasien di sini sudah berbaring di bed dan kita akan melaksanakan tindakan asesmen. Sebelum itu saya akan melaksanakan tindakan aseptik terlebih dahulu dan juga menggunakan handscoon. Baik, untuk penilaian asesmen yang akan kita lakukan hari ini itu akan menilai kedalaman luka bakar dan juga luas luka bakarnya. Yang pertama, untuk menilai kedalaman luka bakar, kita akan melakukan penilaian penampilan dari luka bakar terlebih dahulu. Baik, untuk luka bakarnya bisa dilihat di sini berwarna kemerahan atau mengalami hiperemi, lalu ada sedikit edem, lalu di sini saya lihat kulitnya masih intak tanpa bula, baik yang sudah mengalami erosi ataupun yang masih berupa vesikel. Lalu di sini kita akan juga mengukur dari blanchingnya menggunakan cotton bud. Di sini saya akan melakukan penekanan di daerah luka bakar
menggunakan cotton bud. Baik, permisi, saya tekan. Baik, untuk hasilnya di sini saat saya lakukan penekanan menggunakan cotton bud itu kulitnya menjadi pucat, lalu saat saya tarik cotton budnya itu kulitnya kembali berubah menjadi merah dalam waktu yang cepat. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan penilaian CRT atau capillary refill time. Di sini saya akan tes di arteri yang berada di distal dengan melakukan penekanan di bagian ibu jari. Baik, permisi. Baik, untuk CRT-nya normal, jadi untuk aliran darahnya ke arah distal itu masih baik. Selanjutnya, kita akan melakukan penilaian sensasi dan juga perdarahan menggunakan jarum yang berukuran 23 G. Di sini saya akan melakukan penusukan di area luka bakar menggunakan jarum yang berukuran 23 G untuk penilaian sensasi dan juga perdarahan. Baik, saya akan tusukkan, permisi ya. Apakah terasa nyeri? Nyeri nggih? Lalu di sini saya akan tarik. Baik, terlihat ada darah yang keluar. Baik, di sini untuk hasil dari penilaian sensasinya positif dan pendarahannya juga positif nggih. Selanjutnya di sini untuk penilaian selanjutnya kita akan menilai luas luka bakar, di mana untuk luka bakarnya di sini sendiri kita bisa lihat ada di kedua ekstremitas, baik itu ekstremitas atas dan juga bawah dan kanan serta kiri, di mana terjadi di regio di bagian bawah, atau di sini kita bisa lihat di lengan bagian bawah. Lalu untuk lengan bagian bawahnya ini terjadi di kanan juga kiri, serta untuk kaki juga di betis bagian bawah yang terjadi di kanan juga kiri. Kira-kira untuk luas luka bakar yang terjadi akibat paparan sinar matahari ini adalah 27%. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari asesmen yang sudah kita lakukan tadi. Di sini untuk asesmen yang pertama terkait dengan kedalaman luka bakar, kita bisa lihat tadi untuk warnanya hiperemi, lalu tidak ada sedikit odem, tidak ada bula ataupun vesikel, lalu untuk kulitnya masih intak. Selanjutnya untuk penilaian glancing itu positif, dimana kembali kulitnya berwarna merah itu masih dengan cepat. Lalu untuk penilaian dari sensasi dan juga perdarahan itu hasilnya positif, keduanya CRT-nya juga baik. Lalu untuk luas luka bakarnya di sini adalah sekitar 27%. Baik, di sini untuk kesimpulan dari pemeriksaan ataupun asesmen luka bakar yang sudah kita lakukan tadi, didapatkan bahwa untuk penampilan luka bakarnya itu berwarna kemerahan, lalu ada sedikit odem tanpa vesikel ataupun bula, dan kulitnya masih intak. Lalu di sini kita dapatkan juga untuk hasil dari glancing itu positif, di mana untuk kulit kembali ke warna merah itu masih dengan cepat, tidak ada keterlambatan kembalian warna kulit. Lalu untuk penilaian sensasi dan juga perdarahan juga positif, CRT-nya juga baik, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan luka bakar derajat 1 yang diakibatkan oleh sengatan sinar matahari ataupun bisa disebut dengan luka sunburn yang terjadi di keempat ekstremitas kanan dan juga kiri. Untuk luas luka bakarnya sendiri mencapai 27%, tapi masih dapat ditangani di klinik ini untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum nanti akan dirujuk ke rumah sakit jika memang terjadi komplikasi dari luka sunburn ini sendiri. Baik Bapak, di sini karena Bapak telah bersedia untuk melakukan penata laksanaan dari sunburn di klinik kami, maka di sini saya akan melakukan penata laksanaan yang pertama. Jadi untuk yang pertama di sini saya akan mendinginkan luka bakar pada area yang mengalami sunburn tersebut. Untuk pendinginan luka bakar ini dengan menggunakan kaset telah direndam dalam larutan NaCl. Dan tujuan dari pendinginan luka bakar ini adalah untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian untuk mengurangi pembengkakan atau edema, dan juga untuk menghentikan proses kerusakan jaringan di area sunburn tersebut. Baik Bapak, saya izin untuk meletakkan kasanya. Kemudian juga pastikan bahwa seluruh area yang mengalami luka ditutupi oleh kasa yang direndam dengan NaCl tersebut. Baik, sudah. Untuk proses berikutnya adalah kita akan memberikan analgesik atau obat analgesik atau pereda nyeri secara per oral kepada pasien. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk proses penata laksanaan berikutnya. Di sini yang pertama ada sarung tangan steril, kemudian ada pasta kering,
lalu ada bengkok, kemudian ada pinset, lalu di sini ada plester elastis, kemudian ada supratul, lalu di sini ada larutan NaCl, kemudian di sini ada salep antimikrobial, kemudian ada cotton bud, lalu di sini ada scalpel beserta dengan blade-nya, kemudian ada gunting, dan juga di sini ada spike. Baik, setelah kita menyiapkan alat, maka kita akan melakukan persiapan secara aseptik dengan mencuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan steril. Baik, setelah melakukan tindakan aseptik, kita akan mengangkat kaleng yang digunakan untuk mendinginkan luka tadi. Baik, untuk tindakan berikutnya adalah karena di sini pasien mengalami sunburn derajat 1 di mana tidak ditemukan adanya gula baik yang masih intak ataupun yang sudah pecah, maka kita tidak melakukan tindakan di-roofing bula baik berupa insisi atau fungsi bula, dan juga kita tidak melakukan debridement jaringan nekrotik. Kita akan melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu dengan mencuci luka dengan menggunakan kasa yang telah direndam dalam larutan NaCl. Baik, kita lakukan pencucian lukanya dengan gerakan melingkar dari dalam ke luar. Baik, sudah. Kemudian kita akan mengoleskan salep antimikrobial, di mana untuk pengolesan salep antimikrobial ini bertujuan untuk mencegah terjadinya proses infeksi. Untuk pengolesan salep antimikrobial, kita dengan menggunakan cotton bud pada seluruh area luka. Baik, sudah. Kemudian kita akan menutup bagian luka yang sudah diolesi dengan salep antimikrobial menggunakan pasta yang mengandung parafin atau supratul, di mana ini bertujuan untuk menjaga kelembaban pada area luka. Baik, setelah kita memasang kasa yang mengandung parafin atau supratul, kita akan menutup bagian tersebut dengan menggunakan beberapa lapis kasa kering.
Dan setelah itu kita akan memasang plester elastis untuk memasang baut konklusif, di mana ini untuk menjaga agar kasanya tidak bergeser. Baik, setelah itu untuk penatalasaan luka sudah selesai, Bapak bisa kembali ke meja dan saya akan memberikan beberapa instruksi kepada Bapak. Baik Bapak, karena tadi proses tata laksananya sudah berjalan lancar dan juga sudah selesai, di sini saya akan memberikan beberapa saran kepada Bapak. Yang pertama itu adalah bisa menjaga pola makannya dengan makan makanan yang tinggi protein, karena itu dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Kemudian tetap jaga hidrasi tubuh, lalu jaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar agar terhindar dari risiko infeksi. Kemudian di sini saya juga telah menyiapkan obat analgesik atau pereda nyeri, di mana untuk obat ini Bapak bisa konsumsi apabila Bapak merasakan nyeri. Namun apabila nyerinya bertambah hebat, Bapak bisa datang lagi ke klinik kami untuk dilakukan penanganan berikutnya. Jadi dari hal yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Kapan saya perlu kontrol lagi? Baik, jadi karena luka bakar ini kan dia masih dapat berkembang dalam waktu beberapa hari. Jadi untuk kontrolnya itu dapat Bapak lakukan 2-3 hari lagi. Namun apabila lukanya sudah basah, kemudian ada bau atau Bapak mengalami demam, Bapak bisa langsung segera datang ke klinik kami. Apakah ada yang masih kurang jelas, Pak? Tidak. Jika tidak ada, di sini Bapak bisa meminum obat analgesik yang saya berikan tersebut, dan semoga Bapak lekas sembuh dan sementara semoga lukanya bisa cepat sembuh juga. Terima kasih Pak. Thank you so much, Dokter. Thank Cheers. you.